Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi dari kelas 5R1C. Eh, izin kepada Bapak untuk mempresentasikan proposal penelitian kepada Bapak Ari Nurdian Syah MPD dengan judul proposal yang sudah saya garap, efektivitas gamifikasi terhadap motivasi dan kemampuan menghafal Al-Quran pada santri Yayasan Fuzinatul Asrori Ar-Rahimi melalui pendekatan kuasi eksperimen. Langsung saja kita ke jenis penelitian. Di sini yang satu jenis penelitian menurut Soekardi tahun 2018, penelitian eksperimen kuasi eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau efektivitas penerapan gamifikasi terhadap motivasi dan kemampuan menghafal Al-Quran dengan cara memberikan perlakuan berupa pembelajaran gamifikasi kepada kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. Kuasi eksperimen digunakan apabila peneliti tidak dapat sepenuhnya mengontrol semua variabel luar yang memengaruhi eksperimen, namun tetap memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol. Kemudian yang kedua, latar belakang yang melatar belakangi proposal yang saya garap ini. Menghafal Al-Quran merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi, menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Proses tahfiz idealnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target hafalan, tetapi juga pada pembentuk sikap cinta terhadap Al-Quran, kedisiplinan, serta konsistensi dalam murojaah. Itu menurut Zarkashi tahun 2015. Kemudian yang paragraf yang kedua, dalam kondisi ideal, santri memiliki motivasi intrinsik yang kuat dan didukung oleh metode pembelajaran yang variatif dan serta interaktif. Motivasi yang tinggi akan mempengaruhi fokus, ketekunan, dan daya ingat santri dalam proses menghafal. Itu menurut UNO tahun 2016. Berdasarkan studi pendahuluan di lokasi penelitian, proses pembelajaran tahfiz Al-Quran belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kondisi ideal. Kegiatan menghafal masih didominasi metode konvensional yang bersifat repetitif dan kurang variatif, sehingga menyebabkan kejenuhan pada santri. Kejenuhan belajar dapat berdampak pada menurunnya motivasi dan konsentrasi peserta didik. Itu menurut Slameto 2015. Kemudian selanjutnya masih di dalam latar belakang, permasalahan rendahnya motivasi dan kejenuhan santri dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran merupakan masalah penting untuk diteliti karena motivasi memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan belajar dan daya tahan hafalan. Itu juga menurut UNO tahun 2016. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan metode pembelajaran inovatif seperti gamifikasi. Gamifikasi merupakan penerapan unsur-unsur permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Itu juga menurut Deterding ya 2011. Kemudian beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa motivasi belajar berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran, termasuk dalam kegiatan menghafal. Itu juga menurut UNO tahun 2016. Pembelajaran yang melibatkan unsur interaksi tentang penghargaan dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik secara signifikan. Itu menurut Sanjaya 2017. Gamifikasi sebagai pendekatan pembelajaran telah banyak diterapkan dalam pendidikan modern dan terbukti meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Namun, dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pembelajaran tahfiz Al-Quran, kajian mengenai gamifikasi masih relatif terbatas dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan kajian pustaka, terdapat beberapa celah penelitian. Antara lain, yang nomor satu, penelitian tentang gamifikasi lebih banyak dilakukan pada mata pelajaran umum ya. Sementara penerapannya dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran masih minim. Itu menurut Hamari 2014. Yang kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji pengaruh gamifikasi terhadap motivasi dan retensi hafalan Al-Quran secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, kurangnya penelitian yang mengintegrasikan
unsur gamifikasi dengan nilai spiritual dan adab dalam tahfiz Al-Quran. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode pembelajaran tahfiz Al-Quran yang inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga, rumusan masalahnya, apakah penerapan gamifikasi efektif dalam meningkatkan motivasi santri dalam menghafal Al-Quran di Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi. Kemudian tujuannya mengetahui efektivitas penerapan gamifikasi dalam meningkatkan motivasi dan kemampuan menghafal Al-Quran pada santri Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi. Kemudian yang kelima, variabel penelitian. Menurut Sugiono 2019, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi. Kemudian ditarik kesimpulan, variabel dapat berupa faktor yang dipengaruhi maupun dikendalikan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang dikaji meliputi gamifikasi, motivasi menghafal Al-Quran, dan kemampuan menghafal Al-Quran dengan beberapa faktor yang dikontrol agar hasil penelitian lebih objektif. Kemudian di sini ada jenis variabelnya, bisa teman-teman lihat. Jenis variabelnya di sini variabel X-nya adalah gamifikasi, kemudian keterangannya di sini yaitu penerapan unsur permainan, point, level, reward, kemudian leaderboard. Tantangan dalam proses pembelajaran menghafal Al-Quran, variabel ini merupakan perlakuan ya yang diuji efektivitasnya. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu Y1, motivasi menghafal Al-Quran. Di sini keterangannya tingkat semangat minat dan dorongan santri dalam mengikuti proses tahfiz diukur melalui angket motivasi atau observasi perilaku belajar. Kemudian di sini juga ada variabel terikat yang kedua, kemampuan menghafal Al-Quran. Ini keterangannya, kemampuan santri dalam menghafal Al-Quran atau ayat Al-Quran secara benar, lancar, dan bertahan lama diukur melalui hasil pretest dan post-test hafalan. Kemudian di sini ada variabel kontrolnya, ada melalui usia, ya, usia, lama belajar, tingkat pendidikan, frekuensi latihan. Kemudian keterangan di sini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan kemampuan hafalan, tetapi dijaga agar tidak menimbulkan bias dalam hasil penelitian. Variabel moderator atau intervening, motivasi sebagai variabel intervening antara gamifikasi dan kemampuan hafalan. Artinya gamifikasi mungkin tidak hanya langsung mempengaruhi kemampuan hafalan, tetapi juga melalui peningkatan motivasi. Yang keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Menurut Sugiono tahun 2019, hipotesis adalah jawaban sementara, masih sama seperti yang di atas juga. Kemudian di sini kita lihat hipotesisnya, ada jumlah hipotesis 1, kemudian pernyataan hipotesisnya. Di sini terdapat perbedaan tingkat motivasi menghafal Al-Quran antara santri yang belajar dengan metode gamifikasi dan santri yang belajar dengan metode konvensional. Di sini juga ada simbol statistiknya, ada hipotesis 1, kemudian ada keterangan di sini menguji pengaruh gamifikasi terhadap motivasi. Ya, variabel Y1 tadi di atas sudah kita lihat. Kemudian hipotesis 2 di sini ada terdapat perbedaan kemampuan menghafal Al-Quran antara santri yang belajar dengan gamifikasi dan santri yang belajar dengan metode konvensional. Juga di sini ada menguji pengaruh, ya di sini pengaruh. Menguji pengaruh gamifikasi terhadap kemampuan menghafal Al-Quran, variabelnya itu Y2. Kemudian hipotesis yang ketiga, gamifikasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemampuan menghafal melalui peningkatan motivasi. Ini ada rumus-rumusnya juga. Kemudian menguji hubungan, ini keterangannya, menguji hubungan mediasi motivasi sebagai variabel intervening, ya, intervening. Di sini ada keterangan-keterangannya juga. Hipotesis 1, jika gamifikasi berhasil membuat proses menghafal lebih menarik dan menantang, maka motivasi santri akan meningkat dibandingkan metode biasa. Kemudian hipotesis yang kedua, keterangannya di sini, santri yang termotivasi dan efektif melalui sistem poin, level, dan reward akan memiliki kemampuan hafalan yang lebih baik. Kemudian hipotesis 3 sini, efek gamifikasi terhadap kemampuan hafalan bisa jadi lebih
bisa jadi terjadi melalui peningkatan motivasi, bukan hanya karena metode belajarnya saja. Kemudian yang ketujuh di sini ada populasi penelitian. Menurut Arikunto S 2010, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Di sini ada nomor satu, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah santri Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi yang mengikuti kegiatan tahfiz Al-Quran. Objek ini dipilih karena berkaitan langsung dengan variabel penelitian, yaitu gamifikasi, motivasi belajar, dan kemampuan menghafal Al-Quran. Melalui penerapan gamifikasi dalam proses tahfiz, penelitian ingin mengetahui sejauh mana metode tersebut dapat meningkatkan semangat dan kemampuan menghafal para santri. Kemudian di sini yang kedua, karakteristik populasi. Ya, populasi ini dalam penelitian ini memiliki karakter yang berbagai macam. Yang satu, santri aktif yang terdapat di yayasan itu. Ya, kemudian di sini juga ada tahun pelajarannya. Kemudian kedua, mengikuti program tahfiz secara rutin. Ya, karakter-karakternya ini. Kemudian ketiga, berusia antara 7 hingga 18 tahun. Ya. Kemudian ada yang keempat, memiliki tingkat kemampuan hafalan yang beragam, mulai dari pemula hingga yang telah menghafal beberapa juz. Kemudian yang kelima, ini karakternya yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang memungkinkan penerapan metode gamifikasi, ya. Kemudian yang ketiga di sini jumlah populasi, ya tadi yang kedua di sini ya karakter yang kedua, yang ketiga di sini jumlah populasi, jumlah keseluruhan santri di Yayasan Khazinatul Asrori Ar-Rahimi adalah 154 santri yang terdiri dari 70 santri laki-laki dan 84 santri perempuan. Keseluruhan santri ini menjadi dasar dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan pada tahap penelitian selanjutnya. Yang keempat, alasan memilih populasi ini dipilih karena Yayasan Khazinatul Asrori merupakan lembaga pendidikan yang secara aktif menyelenggarakan program tahfiz Al-Quran. Para santri di yayasan tersebut memiliki semangat yang tinggi dalam menghafal Al-Quran. Namun, sebagian masih mengalami kendala dalam menjaga motivasi dan konsistensi hafalan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan gamifikasi diharapkan dapat menjadi inovasi yang menarik untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menghafal para santri. Kemudian yang kedelapan di sini, Masya Allah teman-teman, luar biasa ya. Saya sampel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2019, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua anggota populasi memenuhi syarat untuk dijadikan subjek penelitian, terutama dalam penelitian kuasi eksperimen yang membutuhkan karakteristik subjek tertentu agar perlakuan dapat diberikan secara optimal. Adapun kriterianya di sini ada santri aktif mengikuti kegiatan tahfiz Al-Quran minimalnya selama 6 bulan terakhir gitu. Kemudian yang kedua di sini santri bersedia mengikuti pembelajaran metode gamifikasi. Kemudian santri berusia antara 10 sampai 18 tahun. Nah, tadi juga ada 7 sampai 18 tahun, di sini kita taruh 10 ya. Dengan demikian sampel yang dipilih merupakan santri yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. B di sini rumusan penelitian jumlah sampel. Di sini teman-teman bisa lihat penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena populasi diketahui dengan jelas dan peneliti mengingatkan tingkat kesalahan tertentu. Rumus Slovin adalah sebagai berikut. Di sini rumusnya N ini jumlah populasi. Kalau tidak salah, ya kalau salah tolong dibenarkan, komen. Jangan lupa subscribe. Ya teman-teman ya, subscribe, like, and share ya. Itu penting sekali. Jadi cuan juga ya kan. Nah, mohon maaf Pak, lagi presentasi. Lanjut keterangan. Di sini ada N jumlah sampel, kemudian N jumlah populasi, E-nya ini tingkat kesalahan, error apa ini? Ya lanjut aja. Dalam penelitian ini jumlah populasi N 154 santri tadi udah kita sampaikan. Tingkat kesalahannya di sini ada 5% atau 0,05. Sehingga diperoleh jumlah sampel sebagai berikut. Di sini ada keterangannya di sini. Ada pembagiannya, kemudian ada perkaliannya juga ya. Luar biasa sekali. Ini sepertinya sudah ada kemarin kita pelajari.
sekarang masih ngeblur ya. Mudah-mudahan ingat lagi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 111 santri. Oh, berarti 111 santri ini sampelnya. Nanti dibagi dua kayaknya nih. C. Penjelasan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 111 santri yang dipilih dari total populasi sebanyak 154 santri Yayasan Khuzinatul Ar-Rahimi. Sampel tersebut telah memenuhi kriteria purposive sampling yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu saya sendiri ya kan. Selanjutnya sampel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok eksperimen, yaitu kelompok santri yang mengikuti pembelajaran tahfiz Al-Quran dengan menggunakan metode gamifikasi. Yang kedua kelompok kontrol, yaitu kelompok santri yang mengikuti pembelajaran tahfiz Al-Quran dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Pada umumnya, pembagian kelompok ini dilakukan dengan membandingkan pengaruh penerapan metode gamifikasi terhadap motivasi dan kemampuan menghafal Al-Quran santri. Kemudian yang 9 di sini teman-teman ya, teknik sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini diambil melalui tahap peneliti menerapkan purposive sampling untuk menetapkan kerangka sampel berdasarkan kriteria inklusi. Satu, santri aktif. Ya, Yayasan Khuzinatul ini pada pada tahun ini sampai tahun ini. Kemudian yang kedua, mengikuti program tahfiz minimal 6 bulan, bersedia ikut serta menetapkan izin orang tua atau wali. Dari populasi awal sebanyak 154 santri, 70 laki-laki, 84 perempuan. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lopin dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh N sama dengan 111 sampel. 111 sampel dipilih kemudian dibagi menjadi dua kelompok eksperimen kontrol. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol melalui random assessment dengan metode blok per strata untuk menjaga keseimbangan jenis kelamin di masing-masing kelompok. Kelompok eksperimen akan menerima intervensi gamifikasi, sedangkan kelompok kontrol melanjutkan pembelajaran dengan metode konvensional. Yang ke-10, jenis data penelitian. Menurut Sugiono 2019, dalam penelitian adalah segala fakta dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam menguji hipotesis penelitian. Berdasarkan sifatnya, data penelitian dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, deskripsi atau penjelasan yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, gitu menurut Sugiono pada tahun 2019. Sejalan dengan itu, juga Ari Kunto tahun 2010 menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif ya begitu juga sama penjelasannya seperti yang di atas ini. Kemudian lanjut kita ke berdasarkan pendekatan dan desain penelitian, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif gitu kan, yang didukung oleh data deskriptif sebagai pelengkap. Data kuantitatif digunakan karena peneliti ini bertujuan untuk menguji hipotesis, kemudian mengetahui perbedaan dan pengaruh perlakuan, kemudian menganalisis efektivitas penerapan gamifikasi secara statistik. Data motivasi menghafal Al-Quran merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari respon santri terhadap angket motivasi. Angket disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat semangat, minat, dan dorongan santri dalam mengikuti pembelajaran tahfiz Al-Quran. Data ini diperoleh melalui angket kuesioner yang diberikan kepada santri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian pengisian dilakukan secara penerapan perlakuan. Ya, kemudian data motivasi ini digunakan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh gamifikasi terhadap motivasi menghafal Al-Quran. Dan kemampuan menghafal Al-Quran merupakan data kuantitatif yang diperoleh melalui tes hafalan. Tes dilakukan dalam bentuk pretest dan posttest untuk mengetahui perubahan kemampuan menghafal santri sebelum dan sesudah perlakuan. Data ini diperoleh dari tes hafalan. Nah, ini udah juga penilaian dilakukan oleh guru. Dan data kemampuan hafalan digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh gamifikasi terhadap kemampuan menghafal Al-Quran santri. Selain data utama, penelitian ini juga mulai rabun. Maaf.
Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Menurut Sugiono, 2019, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau catatan yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data jumlah santri, data usia, kemudian data lama mengikuti program tahfiz, kemudian dukungan pembelajaran tahfiz Yayasan Ghazinatul Ar-Rahimi. Data sekunder diperoleh dari arsip yayasan, buku administrasi santri, dokumen program tahfiz. Kemudian yang 11 adalah metode pengumpulan data. Nah, ini penting sekali. Menurut Sugiono 2019, metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian, variabel dan yang diteliti, serta tujuan penelitian agar data yang diperoleh valid dan reliable. Nah, dalam penelitian ekuasi eksperimen, metode pengumpulan data umumnya melibatkan tes dan non-tes karena penelitian ingin membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Ini kayaknya ke spasi ini, ya ke bawah, salah enter ke bawah. Serta membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian di sini satu angket atau kuesioner ya. Jarak kali spasinya ini. 15 km ya. Menurut Sugiono, tahun 2019, angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket cocok digunakan untuk mengukur sikap, motivasi, minat, dan persepsi pandangan ya. Kemudian yang ke B-nya ini penentuan metode. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai motivasi menghafal Al-Quran. Variabel Y1 ini berarti ini. Variabel terikat 1. Angket disusun menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5. Kemudian sini ada prosedur pengumpulan data angket. Peneliti menyusun kisi-kisi dan butir pertanyaan angket motivasi berdasarkan indikator motivasi menghafal Al-Quran. Di situ nanti peneliti menyusun. Kemudian yang kedua angket divalidasi oleh ahli. Nah, sebelum digunakan, cek dulu dong. Angket diberikan kepada santri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Itu yang ketiganya. Yang keempat, responden mengisi angket sesuai dengan kondisi dan pengalaman mereka belajar. Ini berarti kita langsung ini ya ke santri, berarti ini panduannya ini. Angket yang telah diisi dikumpulkan kembali untuk dianalisis secara kuantitatif. Di sini yang kedua, tes atau pre-test dan post-test. Landasan teori menurut Arikunto 2010, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan seseorang. Dalam penelitian eksperimen, tes sering digunakan untuk mengetahui perubahan kemampuan sebelum dan sesudah perlakuan. Yang B, penentuan metode. Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan menghafal Al-Quran. Variabel terikat 2, melalui pre-test dilakukan sebelum, post-test dilakukan setelah perlakuan ya. Kemudian C di sini prosedur pengumpulan data tes. Peneliti, banyak sekali sini. Peneliti menyusun instrumen tes, kemudian tes hafalan, instrumennya disusun mencakup aspek kelancaran, kemudian dari segi ketajwidan, kemudian ketahanan hafalan. Yang kedua, pretest diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum penerapan gamifikasi. Yang ketiga, kelompok eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan metode gamifikasi, sedangkan kelompok kontrol tidak, atau konvensional lah metodenya. Yang keempat, setelah perlakuan selesai, post test diberikan kepada kedua kelompok. Kemudian kelima, skor hasil tes dicatat dan dianalisis untuk mengetahui perbedaan dan peningkatan kemampuan hafalan. Kemudian ketiga, observasi. Nah, di observasi di sini, landasan teori menurut Sugiono 2019, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, ya langsung diamati, terjun ke lapangan secara langsung, objek penelitian untuk memperoleh data yang lebih objektif. Kemudian yang B-nya, penentuan metode observasi digunakan untuk mendukung data motivasi belajar dan
keterlibatan santri selama proses pembelajaran tahfiz, khususnya pada kelompok eksperimen. Yang C-nya di sini ada prosedur pengumpulan data observasi. Di sini ada prosedur-prosedurnya ya, karena kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kita. Mohon maaf Pak, ya Masya Allah luar biasa. Kemudian yang pertama di sini prosedur pengumpulan data observasinya, peneliti menyusun lembar observasi perilaku motivasi dan keaktifan santri. Yang kedua, observasi dilakukan selama proses pembelajaran tahfiz berlangsung. Yang tiga, peneliti mencatat perilaku santri yang menunjukkan antusias, partisipasi, dan konsistensi hafalan. Yang keempat, hasil observasi digunakan sebagai data pendukung dan triangulasi dengan hasil angket. Yang keempat, dokumentasi, penting sekali. Kalau nggak ada foto, nggak ada berkenang ya kan. Yang ke A, landasan teori. Menurut Arikunto 2010, dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan, arsip, atau dokumen yang relevan dengan penelitian. B, penentuan metode. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti jumlah santri, daftar kehadiran, jadwal kegiatan tahfiz, profil lembaga. Mungkin di jenisnya arsip ya, luar biasa. Kemudian yang C di sini prosedur pengumpulan data dokumentasi. Di cara-caranya nih, ya, peneliti mengumpulkan dokumen resmi yayasan, dokumen pilih sesuai dengan kebutuhan peneliti, data dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian. Rangkaian metode pengumpulan datanya di sini variabel, ya Masya Allah, dan metode instrumen, motivasi, menghafal Y1, angket, observasi. Susunannya di sini adalah ringkasan ya, ringkasan itu buat yang keterangan di atas hari ini diringkas di sini semuanya sampai bawah sini ya. Kemudian yang ke-12 adalah instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2019, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Seperti yang saya dengar dari Bapak dosen kita, mohon maaf Pak, bahwa instrumen itu dalam kualitatif itu adalah data, tapi kalau untuk kuantitatif itu yaitu si peneliti itu sendiri ya di sini. Karena peneliti ini merupakan penelitian kuantitatif, maka instrumen peneliti harus memenuhi kriteria valid dan reliable agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa ini? Jalan dengan itu. Lanjut. Arikunto 2009 menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan mudah. Jalan jalan dengan itu, ya, sejalan dengan itu, Arikunto 2010 menyatakan bahwa itu maksudnya sejalan. Jadi masih nyambung dengan paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, ini teori yang kedua ya. Dalam penelitian akuasi eksperimen, instrumen peneliti umumnya berupa angket untuk mengukur aspek efektif dan tes untuk mengukur aspek kognitif dan kemampuan. Di sini ada instrumen angket, motivasi menghafal Al-Quran, ada tujuan instrumen, ya. Di sini ada keterangannya, instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat motivasi santri dalam menghafal Al-Quran setelah mengikuti pembelajaran dengan metode gamifikasi maupun metode konvensional. Di sini B-nya skala pengukurannya, angket disusun menggunakan skala Likert. Kemudian di sini ada skor-skornya, ya sangat baik tadi seperti yang di atas tadi. Kemudian yang ke C-nya kisi-kisi instrumen motivasi menghafal Al-Quran, kisi-kisinya seperti ini. Ada indikator motivasi, deskripsi, kemudian jumlah. Di sini ada minat belajar, misalnya keterkaitan santri terhadap kegiatan tahfiz ada 4, ada jumlah butirnya 4 misalnya. Kemudian ketekunan, ini konsistensi dan kesungguhan dalam menghafal ada 4. Jadi sampai 20 gitu totalnya, itu 20 butir. Nah, di sini juga ada contoh format instrumen angket motivasi. Contoh format instrumen. Ya, seperti petunjuk berikut tanda checklist. Berilah tanda checklist pada salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Di sini kita checklist aja. STS ini seperti yang di atas. Sangat di sini ya. STS sangat tidak setuju. Nah, ini TS ini tidak setuju, netral N gitu ya. Ada. Nah, di sini silahkan di checklist, di sini tak perlu dicoret-coret yang lain-lain, checklist saja karena kan ikut aja perintah ini nih. Nah, ini salah satu adalah format instrumen angket motivasi.
Kemudian di sini ada instrumen tes kemampuan menghafal Al-Quran Y2. Tujuan instrumen ini ada tujuannya digunakan untuk mengukur kemampuan santri dalam menghafal Al-Quran. Itu aja. Sesudah perlakuan, pretest dan post-test. Itu yang A tujuannya. Kemudian B, bentuk instrumennya bagaimana? Nah, bentuknya ini seperti ini. Bentuk instrumen berupa tes, unjuk kerja, performance test, yaitu santri diminta melafalkan hafalan yang telah ditentukan. Menurut Arikunto 2010, tes unjuk kerja digunakan untuk menilai kemampuan nyata seorang dalam melakukan suatu keterampilan. Misalnya kita tes hafalan, coba sambung ayat ini. Itu maksudnya di sini ya. Itu namanya bentuk instrumen. Kemudian kisi-kisi instrumen tes hafalan di sini ya, nomor 1 ada aspek penilaiannya kelancaran. Kemudian di sini yang kedua ketepatan lafaz, tajwid, ketahanan hafalan ataupun sambung ayat atau apalah bisa nanti diisi di sini kisi-kisinya. Kemudian indikatornya hafalan tanpa berhenti. Kemudian tidak salah bacaan. Ini indikatornya. Penerapan hukum tajwid. Bagaimana skor maksimalnya di sini? Ya, Masya Allah luar biasa lah. Ya, kemudian di rubrik penilaian tes hafalan, format instrumen. Nah, di sini aspeknya ada kelancaran, ketepatan tajwid, ketahanan, skornya skor 1 banyak berhenti, kemudian skor 2 cukup lancar, skor 3 itu lancar, skor 4 sangat lancar gitu ya, rubrik kalau bentuknya rubrik. Instrumen yang ketiga, instrumen lembar observasi pendukung. Ini salah satunya tujuan instrumen ini digunakan untuk mengamati perlakuan motivasi dan keterlibatan santri selama proses pembelajaran. Yang B, kisi-kisi observasi ya. Biasanya di sini ada nomor 1 aspek yang diamati itu keaktifan. Kemudian antusiasnya, kedisiplinannya, indikatornya bertanya dan menjawab. Meneng baik kadang ya, skornya berapa gitu. Dari 1 sampai 4 nih skalanya nih. Semangat mengikuti kegiatan, turu baik. Kemudian tempat waktu dan fokus. Tepat waktu dan fokus. Terlambat baik, udah fokus maning, absen isi terus. Maaf teman-teman. Ya, ini itu ngomong ke diri saya sendiri gitu. Mohon maaf Pak. Lanjut. Yang C, format lembar observasi. Ada di sini nama santri, keaktifan, antusiasme, kedisiplinan, keterangan, ringkasan instrumen penelitian. Ada variabelnya di sini, variabel motivasi terikat 1 ya. Di sini instrumen angket, bentuknya skala Likert. Kemudian di sini ada kemampuan menghafal Y2, tes bentuknya unjuk rasa seperti tadi di tes hafalannya ya. Data pendukungnya observasi lembar pengamatannya. Kemudian yang ke-13 adalah metode keabsahan data. Di sini keabsahan data dalam penelitian kuantitatif sangat penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurut Sugiono 2019, instrumen penelitian yang baik harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu valid, tepat mengukur, dan reliable, konsisten. Nah, gitu ya, metode keabsahan datanya. Di sini yang perlu kita ketahui bahwa untuk keabsahan data ada A, uji validitas. Ya, yang satunya pengertian uji validitas ini ada teorinya juga di sini saya tuliskan. Menurut Sugiono 2019, Sugiono baik kan, Masya Allah. Validitas adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang tepat dilaporkan oleh peneliti. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sejalan dengan itu, Arikunto 2010 menyatakan bahwa validitas menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur variabel penelitian gitu. Yang kedua, di sini ada jenis uji validitas yang digunakan. Berdasarkan jenis instrumen dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah ya 1, validitas isi untuk instrumen angket, motivasi, dan tes hafalan. Yang kedua, itu validitas empiris. Ya, khusus untuk angket motivasi menghafal Al-Quran. Ya, itu bentuknya validitas butir. Kalau untuk yang validitas isi tadi, content validity gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah uji validitas isi. Validitas isi digunakan untuk memastikan bahwa setiap butir instrumen telah mewakili indikator variabel penelitian. Di sini ada menurut Sugiono lagi, validitas ini dilakukan melalui penilaian ahli. Harus ke ahlinya gitu, jangan ke mamang bengkel ya. Kemudian ada prosedur uji validitas isi. Yang satu, menyusun kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator motivasi dan kemampuan hafalan. Yang kedua, mengonsultasikan instrumen kepada dosen pembimbing, guru tahfiz, atau ahli Al-Quran, atau
ahli dalam inilah ya, uji validitas lah kalau di sini dosen gitu. Kemudian ketiga, memperbaiki butir instrumen sesuai dengan sesuai saran validator. Validator itu yang memvalidkan, misalnya bagus nih, ya. Ahli lah gitu misalnya validator, ya. Kemudian instrumen menyatakan layak digunakan setelah disetujui oleh ahli. Wah, baru. Kemudian keempat di sini ya, uji validitas empiris. Validitas butir angket, ya. Uji validitas empiris dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan, pernyataan dalam angket motivasi layak digunakan. Uji ini menggunakan kolerasi produk moment version. Wah, version apa itu? Bahasa Inggris ini. Menurut Arikuntur, suatu item dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih, ya, R table pada taraf signifikasi tertentu. Rumus uji validitas. Nah, di sini rumusnya, Masya Allah, rumusnya ini luar biasa. Kemudian keterangannya di sini ada koefisien korelasi, kemudian X-nya skor item, Y-nya skor total, N-nya jumlah responden. Kemudian yang keenam adalah kriteria keputusan validitas. Jika R hitung lebih besar, lebih kecil apa besar ini? Lebih besar daripada R tabel, maka item valid. Nah, gitu aja. Jika R hitung kurang dari R tabel, nah, item tidak valid. Taraf signifikasi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Seperti yang kemarin belajar di statistik ya, Masya Allah. Kemudian yang B, uji reliabilitas. Satu pengertiannya seperti yang di validitas juga ada pengertiannya Sugiono lagi, itu adalah tingkat konsistensi suatu instrumen dalam mengukur variabel yang sama apabila digunakan secara berulang. Di sini juga ada menurut Arikunto, sama saja ya. Kemudian yang keduanya adalah jenis uji reliabilitas. Reliabilitas yang digunakan ada dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas Cronbach, alpha, ya. Karena instrumen motivasi berbentuk angket dengan skala Likert. Kemudian kedua, prosedur uji reliabilitas. Itu prosedurnya ada 4 di sini, mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. Yang kedua, menghitung koefisien reliabilitas menggunakan rumus tadi, Cronbach, ada S-nya ini, Cronbach gitu, alpha ya. Yang ketiga, membandingkan nilai alpha dengan kriteria reliabilitas. Yang keempat, menentukan apakah instrumen reliable atau tidak gitu ya. Yang keempat, rumus uji reliabilitas itu seperti Cronbach alpha, ini rumusnya seperti ini. Ada keterangannya di sini. Koefisien reliabilitas, K-nya itu jumlah item. Ini apa namanya? Varian setiap item. Di sini juga apa namanya? Varian total gitu. Yang kelima, kriteria reliabilitas. Kriterianya seperti ini. Nilai alfanya 0,70 lebih dari kurang dari apa lebih ini. Kriterianya ini reliable, lebih dari 70. Jika kurang dari 70 tidak reliable. Instrumen dinyatakan reliable apabila nilai ininya lebih dari, gimana sih? Kurang ini kayaknya. Nah, itulah intinya. Di sini kan reliable nih, berarti kalau kayak gini dapat reliable dia nih. Kalau kayak gini nggak reliable dia karena ada ininya nih, kurang dari 70, kurang dari 0,70. Kemudian yang ke-14, teknik analisis data. Menurut Sugiono lagi ya, teknik analisis data adalah cara digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dijawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data terdiri atas statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sial gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak sial gitu. Yang A di sini statistik deskriptif ya. Satu pengertiannya di sini menurut Sugiono lagi,
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data telah terkumpul bagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, seperti disampaikan oleh Pak dosen kita, ya Pak dosen Pak Ari Nurdiansyah MPD di semester sebelumnya. Kemudian statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum, gitu ya. Kemudian kedua di sini statistik deskriptif yang digunakan. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk data motivasi menghafal Quran, data kemampuan menghafal Quran, data pretest dan post-test kelompok eksperimen dan kontrol. Yang ketiga, prosedur statistik deskriptif, prosedurnya ada. Yang satu menggunakan data hasil angket motivasi dan tes hafalan. Yang kedua, mengelompokkan data berdasarkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tiga, menghitung nilai rata-rata, min gitu. Kemudian nilai tengah, median, nilai yang sering muncul, modus, nilai minimum dan maksimal. Kemudian simpangan baku, standar deviasi. Yang keempat di sini menyajikan data dalam bentuk table dan grafik. Nah, yang keempat, rumus statistik deskriptif. Ada min, ya Masya Allah, rata-rata, di sini ada rumusnya, ada median juga ada median, dan nilai tengah setelah data diurutkan, ada modus juga nilai yang paling sering muncul dalam data, kemudian yang D-nya simpang baku, standar deviasi, ya di sini SD, bukan sekolah dasar ini, standar deviasi ini, tahunya ini aja, yang ini nggak tahu ini. Keterangannya di sini aja ya, Masya Allah. X ini skor data, kemudian nilai rata-rata, N-nya jumlah data. Ya, teman-teman bisa lihat dari sini ya, saya tunjuk-tunjuk ke emos ini. Ya, kemudian yang B-nya statistik inferensial. Tadi kan A itu yang statistik deskriptif. Ini inferensial. Pengertiannya juga menurut Sugiono di sini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis, mengetahui perbedaan dan pengaruh antar variabel, ya mau variabel yang apa tadi, variabel X, variabel Y1, Y2 atau Z, kontrol gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, uji statistik inferensial yang digunakan berdasarkan desain penelitian kuasi eksperimen dan hipotesis yang diajukan. Statistik inferensial yang digunakan meliputi ya satu, uji syarat, uji persyaratan analisis, uji normalitas, uji homogenitas, kemudian yang kedua uji hipotesis itu uji T, independent sample t-test, kemudian uji N, chain, ya, maksudnya uji mediasi, itu opsional, ya, maksudnya kadang-kadang gitu. Ketiga, uji prasyarat analisis. A, uji normalitas. Menurut Ghazali 2018, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Prosedurnya ini ada lengkap sekali prosedurnya, menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, atau Sofirovic. Wih, bisa Sofirovic, ya, Masya Allah. Wilk, ada hamus itu. Menentukan yang kedua, menentukan taraf signifikasi 0,05. Itu minimal ya, berarti normal. Kemudian membandingkan nilai signifikasi dengan di sini kriterianya sig. Kemudian bila dia lebih dari 0,05, data berdistribusi normal. Kalau misalkan kurang dari 0,05, data tidak normal. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu kemarin udah belajar, tapi lupa lagi. Nanti kita belajar lagi. Mudah-mudahan tidak lupa. B, uji homogenitas. Menurut Sugiono, homogenitas adalah digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel memiliki varian yang sama. Apakah sama? Ini prosedurnya menggunakan 11 stats. Kemudian kedua menentukan, inilah dia nilai tadi yang minimal 0,05. Kemudian yang ketiga membandingkan nilai signifikasi, ya, kita bandingkan ya. Kemudian kriterianya itu sama seperti yang di atas tadi ya. Uji hipotesis. Yang keempat, uji hipotesis ya, uji independent sample tense. Menurut Sugiono, ini uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang saling bebas.
Prosedurnya di sini ada: satu, menggunakan data post test kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kedua, menggunakan taraf yang tadi nilai yang minimal 0,05 tadi. Kemudian yang ketiga, membandingkan nilai T hitung dengan T table atau nilai SIG. Ya, kemudian rumusnya di sini ada. Masya Allah, luar biasa. Lanjut aja ke B, uji engine. Menurut Heck, 1999. Ini luar biasa. Engine digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan. Kalau ini khusus umum kayaknya biasanya. Kalau untuk TAFIS juga bisa nih. Rumusnya di sini pretest, post test, kemudian engine, skor maksimum dan pretest. Ini kategorinya engine nilainya 0,70 ya, lebih dari 0,70 berarti tinggi. Kalau misalkan 0,30 sampai 0,70 itu sedang. Kalau kurang ya, kurang dari 0,30 berarti rendah. Ya rendah ya berarti. C, uji mediasi. Biasanya ini uji digunakan untuk menguji hipotesis bahwa motivasi menghafal mediasi pengaruh komunikasi terhadap kemampuan menghafal. Metode yang digunakan adalah analisis jalur kuning melengkung, jalur path analysis atau regresi sederhana, ya sederhana. Oke, itu aja daftar pustakanya ini. Ya, Masya Allah, main juga daftar pustakanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam hal yang lainnya, sikap dan lain sebagainya. Mohon maaf semuanya. Mudah-mudahan bisa direvisi. Mohon maaf atas keterlambatan dalam pengumpulan tugas Bapak. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini bisa diambil ibrohnya pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.